Untuk menggambarkan bule serius ini, saya meminjam istilah yang dipakai oleh Pak John Maxwell. Beliau menggambarkan bahwa semua yang baik dalam hidup ini seperti diletakkan Tuhan di puncak gunung. Kalau kita ingin mendapat sesuatu yang baik, kita harus mendaki sampai ke puncak. Karena semua yang baik itu ada di puncak sana. Dan itu perlu usaha, tekad, dan perjuangan. Ada banyak orang yang menginginkan sesuatu yang baik yang ada di puncak sana itu. Tetapi dalam perjalanannya, orang-orang itu kemudian terbagi ke dalam 3 tipe. Tipe yang pertama adalah the quitter. Orang ini adalah jenis orang yang gampang sekali quit, gampang menyerah. Susah sedikit, mereka berhenti. Ada rintangan sedikit, menyerah. Orang ini kayak baru di kaki gunung, baru di lembah, lalu kemudian mereka memandang ke atas, ke puncak gunung, lalu mereka mengeluh. Ketika mereka melihat betapa panjang perjalanannya, aduh, pasti ini melelahkan, bikin capek, bikin keringetan, butuh persiapan ini itu. Baru dengar petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan dari guide, dari pemandu jalan, mereka sudah males aja. Sudahlah, katanya, ini terlalu tinggi, terlalu susah, aku di sini sajalah. Kalau bule yang kamu ketemu di online, mungkin setelah tahu bahwa kamu di Indonesia dan dia di Kanada misalnya atau di Amerika, orang tipe ini akan merasa bahwa itu sudah kejauhan. Atau mungkin setelah meng-searching harga-harga dan tahu berapa biayanya untuk ketemuan dengan kamu, dia kemudian jadi mengerut. Dia akan merasa itu gunung yang terlalu tinggi untuk dia capai. Lalu dia ghosting. Atau mungkin dia baru membayangkan perubahan hidup yang akan dia hadapi dengan wanita yang berbeda budaya dan bangsa seperti kamu. Pastilah ada begitu banyak permasalahan. Sudahlah, I quit. Tipe yang kedua adalah the campers. Tipe the campers adalah orang yang terpesona di awal. Mereka penuh semangat, persiapannya sudah lengkap, semua sudah mantap, sudah mulai mendaki bahkan. Lalu di suatu titik di tengah jalan, mereka akan tinggal beristirahat. Di situ dia mungkin akan membuka tenda, membuka bekal, dan menikmati pemandangan. Atau mungkin di situ ada kafe, ada warung kopi untuk ngopi-ngopi. Di situ ada banyak juga orang yang tinggal untuk menikmati suasana. Lalu mereka mengobrol, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman. Lalu keasikan. Ketika yang lain mau melanjutkan perjalanan, mereka akan berkata, sudahlah, saya tinggal di sini aja. Di sini juga sudah nyaman kok. Pemandangannya juga cantik, indah. Ini adalah gambaran buat bule-bule yang tampaknya serius, tapi tipenya the campers. Jadi mungkin kamu akan berkenalan dengan seseorang tipe ini. Orangnya baik, perhatian, sangat sayang sama kamu. Dia beneran cinta. Beneran. Dia mungkin berkata dia tidak bisa hidup tanpa kau. Lalu kalian ketemuan. Lalu kalian masing-masing sudah merasa cocok, sudah merasa nyaman. Lalu setelah itu, ya tetap saja seperti itu. Kalian bisa pacaran sampai bertahun-tahun, begitu saja. Tidak ada kelanjutan, tidak ada kepastian untuk masa depan. Dia sudah nyaman dengan ketemuan sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali setahun. Dia sudah nyaman untuk ketemuan dengan kamu setiap kali dia datang cuti atau mengajak kamu liburan. Kalian bisa bahagia dan menikmati hubungan. Tapi ya sampai di situ saja. Seperti para pendaki yang pasang tenda di punggung gunung. Sebelum sampai ke puncak, mereka nginap beberapa malam, lalu pulang. Tidak pernah lanjut ke puncak. Tipe yang ketiga adalah tipe the climbers. Ini yang disebut sang pendaki, para pendaki. Nah, ini adalah tipe orang yang memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mencapai sampai ke puncak. Orang ini yang menyeberangi 2 benua dan 2 samudra untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka mendaki sampai ke puncak. Mereka juga lelah, mereka juga tergoda untuk tinggal saja di situ, seperti para the campers. Tapi mereka tipe orang yang tidak mau berhenti. Mereka adalah tipe orang yang hanya berhenti ketika sudah memancangkan benderanya di sana. Ladies, dalam perjalanan pencarianmu, kamu akan bertemu dengan orang-orang tipe-tipe ini. Bagaimana kamu akan tahu apakah dia orang tipe the quitter, the campers, atau the climbers? Kamu akan tahu ketika sudah berhadapan dengan mereka. Ketika kamu sudah berkontak, sudah berkomunikasi dengan mereka. Yang penting kamu tahu saja dulu bahwa ada tipe-tipe ini. Dan kamu mesti tahu juga apa tujuanmu yang sebenarnya. Kamu tidak bisa tahu orang-orang ini hanya dengan seminggu atau 2 minggu chatting, atau baru berkenalan, lalu kamu DM ke Kian Amorete, tanya, Kak, ini bule serius atau tidak? Nggak bisa begitu. Kamu harus jalan dulu, berkomunikasi dulu sama dia. Kamu bisa merasakan kok tipe apa mereka.
ketika kamu sudah beberapa kali mengobrol, atau ketika kamu sudah lebih mengenalnya selama beberapa waktu. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, dengan teman-teman kita atau dengan pergaulan sehari-hari, kita akan kenal tipe-tipe orang ketika kita sudah sering nongkrong bareng, ya kan? Kita akan tahu mana yang kita suka untuk nongkrong bareng lebih sering lagi dan mana yang tidak. Karena seperti kata pepatah, birds of feather flock together. Burung-burung yang sewarna akan berkelompok dengan sesamanya. Orang yang tipe the quitter akan merasa nyaman nongkrong sama orang-orang yang sesama tipenya di kaki gunung. Mereka akan merasa nyaman sebab mereka satu frekuensi. Tapi ya itu, mereka hanya suka nongkrong bareng saja, tidak punya tujuan dan tidak akan kemana-mana. Tipe the quitter adalah kelompok yang terbesar dan mungkin akan gampang saja kamu kenali karena mereka itu sangat banyak. Kamu akan menemukan banyak orang-orang yang gampang quit ini. Yang mungkin agak sulit untuk kamu bedakan adalah tipe the campers dan the climbers. Karena untuk kedua tipe ini mungkin kalian sudah jalan bareng atau sudah berkontak selama beberapa bulan, mungkin 1 atau 2 tahun bahkan. Bagaimana kamu akan tahu bahwa si dia tipe the campers adalah ketika misalnya kamu sudah ingin lebih, kamu sudah ingin status hubungan yang lebih mapan dan dia anggap itu kurang penting, itu tidak penting, atau bagi dia itu tidak begitu penting lah, bukan sesuatu yang prioritas buat dia. Jadi kalau kamu bertemu dengan seseorang the camper, itu tergantung pada keputusanmu dan ketegasanmu. Apakah kamu mau tetap di sana dan mengikuti stylenya dia, mengikuti keinginannya, mentoleransi kemalasannya, ataukah kamu yang mengambil keputusan tegas? Kamu yang harus mengajak dia melanjutkan perjalanan. Ayo kita menuju ke puncak, atau kalau tidak, kita mencari jalan masing-masing. Kamu yang harus tegas. Kalau kamu tidak tegas, dia akan terus begitu. Dan kamu pun akan terus digantung. Nah, dan ini pesan utamanya. Kalau kamu ingin bertemu dengan orang-orang tipe the climber, kamu juga perlu menjadi orang tipe the climber. Karena orang-orang tipe the climber ini atau orang-orang tipe pendaki ini, mereka tidak akan tertarik sama tipe the campers dan the quitters. Karena energinya beda, frekuensinya beda. Jadi mereka juga pasti tahu dan mereka bisa merasakannya. Kamu itu tipe apa? Mungkin mereka akan tahu hanya dari sekali atau 2 kali chatting. Kalau kamu tipe the climbers juga, dia akan tahu. Kalau kamu tipe the campers, dia akan tahu. Apalagi kalau the quitter, 1-2 kali chatting saja, mereka akan tahu apa karaktermu. Kalau kamu mau tahu ciri-ciri bule serius yang bisa diamati, silahkan simak di video yang ini. Begitu dulu ya ladies, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Cus.